Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya diberi kesempatan oleh viewer saya yang merupakan salah satu sultan, tapi sultannya tidak bermain sembarangan teman-teman. Ini benar-benar jenius banget, kalian harus lihat akun ini ya. Sekaligus nanti saya akan membuktikan bagaimana satu fraksi line up yang telah dibuat oleh Sultan ini mampu memberikan peningkatan CP atau combat power secara signifikan teman-teman. Ini Sultan bukan sembarang Sultan, dia memang juga menabung dan juga nggak sembarang gacha ya. Mungkin kebanyakan orang Sultan itu sembarangan gacha dan lain sebagainya. Tapi dengan meminimalisir kesalahan tersebut, setidaknya viewer ini udah bisa membentuk akun yang benar-benar di luar batas akun biasanya teman-teman. Dia Sultan, tapi Sultan yang benar-benar pinter banget. Saya bakal kasih tahu untuk sekarang kondisi dia ya. Dan kebetulan sekarang Fortune Talent itu baru kebuka di akun dia. Kita coba lihat dulu ya untuk karakter ya. Ya. Dia di karakter kayak gini teman-teman. Dia Kaneki aja gacanya cuma bintang 0. Juzo saya tidak tahu dia dapatnya di gacha atau tidak, tapi yang jelas dia ngambil bintang 0 teman-teman. Jadi memang sultannya nggak sembarang gacha gitu ya. Sebelum kita lihat akunnya lebih detail, kita bakal lihat dulu pengakuan dari beliau ya. Ini adalah sedikit percakapan antara saya dan beliau, di mana saya diberitahu SS-an dari akun dia gitu ya. Diberi SS-an, terus saya merasa salut sama akunnya gitu ya. Tipe spender yang pinter ya. Di SF ku, spender masih banyak yang asal-asalan walaupun VIP 8. Ya ketahuan berarti dia VIP berapa ya. Oke. Terus jujur dari awal main Tokyo Ghoul pernah top up sampai VIP 5. Tapi all-in di Kaneki. Nah, dia all-in di Kaneki. Asal aja suka sama karakternya. Memang banyak banget lah ya pasti orang-orang yang suka karakternya kemudian nanti gacha di Kaneki. Itu pasti banyak banget saya yakin. Terus aku ketemu YouTube saya dan menjual akunnya itu laku 500.000 dan akhirnya dia buat lagi di server. Ya kalau kalian tahu ini server berapa silahkan tulis di komentar ya. Terus dia akhirnya mulai lagi ngikutin saran-saran dari YouTube-nya. Sampai sekarang karena dia masuk ke CCG juga teman-teman. Dia bakal build CCG. Ya bisa kelihatan ya. Dia udah Harima triple S ya. Gila sih ini keren banget. Lihat batas maksimumnya masih 205 ya. Di server saya udah 220 gitu ya. Sekarang tanggal 28 seperti yang terlihat ya baru dibikin videonya. Jadi memang batas maksimumnya masih 205. Tapi kalian lihat CP-nya berapa. Ini CP utamanya teman-teman. Gila 630.000. Tinggi sekali. Kita bakal lihat nanti gimana perbedaan antara CP ketika dia melakukan Fortune Talent. Oke, saya bakal catat dulu ya di Word ya. Saya bakal catat dulu. Supaya kalian tahu nanti perbedaannya. Ini pakai line up Harima Red, kemudian Harima Iksa, kemudian Amon, kemudian Uta, kemudian ada si Renji. Ini saya coba kecilin dulu space-nya. Ini CP-nya adalah berapa? 630. 410 ya. CP-nya nih. 634150 sorry. Nah, kita bakal lihat CP ketika dia maksimum. Kita bakal geser dulu ya, geser dulu. Nah, kita bakal coba lihat auto dia. CP autonya adalah 640.000. CP auto paling tinggi ya CP-nya ya. Paling tertinggi. Tertinggi 640.000. 101. Nah, ini ya. Saya bakal liatin bagaimana
satu fraksi itu sangat-sangat berpengaruh besar kepada akun dari kalian ya. Oke. Kita bakal coba lihat dari pembukaan Fortune Talent, teman-teman. Jadi saya udah izin untuk membukakan Fortune Talent. Seberapa besar dari peningkatan efek dari Fortune Talent, teman-teman. Kita coba ke Fortune Talent ya. Sudah dicatat ya. Sudah dicatat sebentar. Saya keluar dulu. Bedanya tadi Rize ya. Rize. Yang si Uta itu diganti Rize. Tekan Rize. Yang tertinggi. Kemudian kita bakal melakukan pengupgradean dari Fortune Talent. Ya, dia main CCG ya. Jadi saya udah dikasih kesempatan buat ngebuka semua CCG yang ada di sini. Ya, karena memang beliau akan mengikuti beberapa saran dari saya gitu ya. Dan udah dikasih izin untuk buka Fortune Talent. Kita lihat ya, seberapa besar peningkatan CP dari pembukaan Fortune Talent, teman-teman. Kita buka terus. Buka terus. Kita buka terus. Ya, CP totalnya bertambah ya. Kalian lihat di tangan. Nambah 11.000. Tadi reasonnya dia udah SS ya ranknya. Kemungkinan besarnya Riza akan tetap bermasuk di line up ketika dia CP-nya tertinggi karena reasonnya sudah tinggi sekali, teman-teman. Oke, sudah hampir mentok kayaknya. Oh, masih banyak ya. Oke, sedikit lagi. Oke, kita lanjut buka-bukain. Saya gedein dulu lah ya. Ini akun bener-bener akun monster banget, teman-teman. Oke, ini udah maksimum sampai terakhir. Dia cuma punya 4.400 ya. Kalau beliau menonton video ini ya pasti menonton sih. Saya menyarankan untuk ngambil langsung ke Arima si Reaper ya. Nanti nunggu stronghold selanjutnya supaya bisa ngambil ini. Supaya Arima dia nanti makin GG. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Perbedaan CP ketika Fortune Talent sudah dibuka, teman-teman. Khususnya bagi yang bermain satu fraksi. Kita lihat ya. Dari yang awalnya sebelumnya adalah 630.000 ya di line up utama yang pakai Uta dan Renji. Kita coba lihat berapa. 634.000 menjadi 674.000, teman-teman. Wow, naiknya mencapai 35.000. Berapa tuh? 670 70 630 630. Nah, ini alasan kenapa dia tinggi karena dia banyak menggunakan fraksi CCG. Ada 3 di sini, teman-teman. Kita coba buat bikin fraksi yang memiliki auto tertinggi CP-nya. Kita lihat ya, 1 2 3. Oke, masih Rize, tapi di sini dia 678. 678 titik 013. Ya, artinya dia melakukan peningkatan sebesar 38.000 di bagian bawah dan 36.000 di bagian atas, teman-teman. Ini di bagian bawah, mungkin asisnya nanti akan ada yang berubah ya.
Tadinya tidak ada Ayumu, saya yakin, tapi Ayumu tiba-tiba masuk ke sini. Dikarenakan fraksi Shishigi mendapatkan potensi yang lebih banyak dari Fortune Talent. Ini adalah salah satu keuntungan ketika kalian menggunakan satu fraksi yang sama, teman-teman. Ini ketiga hero ini di-push sampai batas limited gitu ya. Batas tertingginya. Gila. Ini gede sekali CP-nya, teman-teman. Belum lagi nanti ini ketika di-upgrade ke 220 ya kalau dia di server 1. Ini bakal lebih monster lagi. Kita coba lihat ya. Ini dia servernya masih sangat muda. Kita coba lihat ya. Oke. Ya, dia satu CP-nya sama mirip dengan yang nomor 1, teman-teman. Nomor 70. Dengan punya dia emblem ini. Aogiri ya. Kita coba lihat dia punya emblem Aogiri nggak ya? Ya, dia belum punya emblem Aogiri. Kalian pasti tahu lah. Emblem Aogiri ini diperoleh ketika dia sudah top up sebesar 8.000 poin. Artinya, dia sultannya adalah sultan yang benar-benar pinter sekali. Kenapa? Karena dia sudah hampir mengimbangi CP dari yang top up-nya lebih tinggi daripada dia ya, pemilik frame Aogiri. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu akun yang benar-benar dibuild dengan sangat sempurna gitu ya. Dia masih punya cadangan diamond sebanyak ini. Coba kalian bayangin ya. Nggak sebanyak itu sultan yang bisa berpikir untuk menabung. Dia bisa rela untuk menahan berbagai banner, terutama untuk nyediain untuk banner festival selanjutnya. Gitu ya. Peningkatannya benar-benar tinggi sekali. 36.000 cuman dari Fortune Talent dengan menggunakan fraksi yang sama. Bisa kalian bayangin kalau seandainya dia tidak menggunakan fraksi yang sama. Itu nanti penurunannya akan jauh lebih tinggi. Makanya saya bilang ini benar-benar pinter untuk playernya gitu ya. Tadi untuk pemilik akun sendiri memberikan saya titipan, tolong berikan saran gitu ya. Saran untuk akun dia. Oke, saya bakal akhiri video ini dengan saran ya. Karena di sini pribadi tidak ada sisi yang lebih mumpuni dari ketiga hero ini ya. Bintangnya sendiri bisa dilihat ya, agak rendah-rendah. Kalau pakai ini dia masih belum potensi, tapi dia CP-nya benar-benar tinggi sekali, teman-teman. Kalau kalian mau lihat 98.000 ya. 98.000 dia D 98.000 D, ininya D terus ini 180 ya. 98. Kita bandingin dia dengan yang D tapi 205. Sama kan? CP-nya sama, teman-teman. Padahal limitnya ini lebih tinggi ini saya rasa 5. Tapi CP-nya sama, teman-teman. Apa gede ini? Tuh, limitnya masih 0 gitu ya. Tapi CP-nya bisa sama. Kenapa bisa sama? Karena ya tadi, dia punya fraksi Shishigi. Makanya dia di-push sampai batas maksimum. Kalau dia di-upgrade sampai 205, wah ini jelas jelas kalah ini CP-nya. Bahkan Rize pun bisa jadi kesusul. Tuh, ini beda tipis sama Rize. Rize limitnya berapa? Limitnya udah 8. Kalau dijadiin limit 8, ini kesusul nih Rize. Sama yang masih level 180 dan masih D. Dia sudah SS. Nah, itu adalah salah satu contoh juga untuk pemaksimalan dengan menggunakan satu fraksi yang sama, teman-teman. Tapi kalau untuk saya pribadi, apakah menyarankan memasukkan dia ke line up? Jawabannya belum bisa saya masukkan. Kenapa? Karena dia kurang bagus untuk yang Ranger Boy yang tadi ya, yang warna merah. Jadi untuk saran saya pribadi, saya tetap bakal pakai Uta di line up ini gitu ya. Sampai nanti nunggu karena diamond dia masih banyak. Sampai adanya si Amon ini ya, Amon Like nanti bisa digacha all in di sana, teman-teman. Gitu ya. Harapannya gitu. Tapi saya yakin dia bisa menahan dan bisa menabung karena dari segi gelagatnya dan juga cara bermainnya itu benar-benar
perfect sekali ya. Bisa mengikuti apa yang saya sarankan dan juga dia juga bisa paham lah bagaimana cara menabung yang baik dan benar. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk review dari salah satu sultan yang jenius. Mungkin gitu aja di video kali ini. Semoga kalian bisa memanfaatkan resource dengan cara yang baik sama seperti player ini. Walaupun kalian F2P, tapi setidaknya kalian bisa paham poin-poin yang saya sampaikan. Itu bisa dimaksimalkan di akun masing-masing gitu ya harapannya. Supaya kalian bisa bermain jangka panjang. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Itu adalah salah satu sarannya ya. Jadi saya lihat-lihat dari akunnya itu ada yang sedikit salah di bagian potensial. Untuk di Arima, untuk saat ini memang bagusnya untuk di attacker. Ini sudah benar. Kemudian untuk di bagian Arima Red itu benar banget ini pakai tipe defense. Tapi ada sedikit keliru di line up utama dia yaitu Amon ya. Amon ini baiknya pakai tipe attack teman-teman. Jadi yang warna merah ketukar dengan yang Renji. Renji malah dipakein attack ya. Kalau Renji itu kan karena dia ada di backup, dia cocoknya nge-push yang namanya CP dari tim. Kalau CP dari tim itu bisa ditingkatkan dari tipe HP. Semakin banyak HP maka CP-nya akan makin tinggi. Beda sama attack. Kalau attack-nya makin tinggi itu tidak terlalu menaikkan signifikan terhadap CP. Jadi untuk Renji, saya sarankan untuk menggunakan potensial HP dan Amon menggunakan potensial Damager atau DPS ya, yang warna merah. Kemudian untuk Uta, saya lihat dulu Uta, mana Uta? Uta dia pakai HP ya. Saya lebih rekomendasiin Uta ini pakai tipe defense ya. Pakai tipe defense dengan isian yang mungkin adalah yang ini loh. Yang kalau dia mati, yang ini kalau nggak salah. Kalau dia mati, dia bakal meng-rank up kartu-kartu yang lainnya. Nah ini cocok banget nih. Jadi ketika kan biasanya Utanya bakal diuncir duluan ya. Jadi kalau Utanya mati, nanti yang masih hidup tuh bakal di rank up kartunya. Paling itu aja ya untuk player yang pemilik akun ini. Kalaupun nanti masih belum punya yang tipe defense, bisa dipakai tipe HP dulu, nggak apa-apa untuk Uta. Gitu. Tapi kalau tadi Renji ini ditukar aja. Renji dan juga jadi tadi ya Uta pakai tipe defense, Renji pakai HP, Amon pakai attack. Oke, gitu aja tambahannya. Bye bye.